Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Yuk kita simak. Materi pertama adalah penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Nah, pada materi ini kita sudah mempelajari mengenai tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif manusia dapat mengalami penyakit atau kelainan. Nah, berikut beberapa contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Yuk kita simak. Yang pertama ada retak dan patah tulang. Kelainan pada tulang ini disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Nah, biasanya retak tulang itu dikenal dengan istilah fisura. Lalu, yang patah tulang dikenal dengan fraktura. Yang kedua, ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Kalau skoliosis itu merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Kalau lordosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh dan tubuh tampak membusungkan badan. Lalu yang kifosis itu merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh dan tubuh tampak membungkuk. Yang ketiga, ada rakitis. Penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi, seperti kurangnya fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini menyebabkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi huruf O atau huruf X. Ada osteoporosis. Penyakit pada tulang ini disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan tulang karena kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah pada saat jatuh. Materi selanjutnya menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Selain menentukan ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu juga dapat menentukan ide pokok dari gambar. Nah, untuk menentukan ide pokok dari gambar, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Misalnya nih, siapa tokoh yang ada pada gambar, terus di mana lokasi gambar, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Nih, coba perhatikan gambar berikut. Di sini gambarnya adalah seseorang sedang menebang pohon menggunakan alat. Berarti dia berada di hutan. Berarti kita cari ide pokoknya. Nah, karena kita harus mencari tahu tokohnya, kita sebut saja dia Tio. Berarti kita coba. Tio sedang menebang pohon menggunakan alat di hutan. Nah, itu tadi ide pokok yang bisa kita buat dari gambar. Siapa saja tokohnya, di mana lokasinya, pemandangannya seperti apa, itu kita sebut. Berarti Tio sedang menebang pohon menggunakan alat di dalam hutan. Bisa seperti itu ya. Materi selanjutnya adalah pengertian komik. Nah, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan pada umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita di dalam komik ini disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Berikut adalah contoh komik. Nah, di dalam contoh ini ada seorang tokoh dan juga ada balon-balon kata yang berisi kata-kata. Di situ kita bisa lihat ya kalau komik terdapat balon katanya.
Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa dapat memahami materi yang tadi udah Ibu sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.